Saya seorang ibu yang melahirkan sendiri, mencari nafkah sendiri. Saya tahu bagaimana saya mengurus anak saya. Saya tidak akan banting tulang cari duit dari pagi ketemu pagi kalau bukan untuk kesejahteraan anak-anak saya. Saya sebagai ibu, saya sudah mengurus anak-anak saya dengan baik. Ketika mereka beranjak dewasa ternyata mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu sudah bukan wewenang saya dan kewajiban saya lagi. Kalau saya tidak mengurus anak saya, mungkin anak saya sudah terlantar. Mungkin anak saya sudah jadi pengemis di lampu merah. Mungkin anak-anak saya tidak akan sekolah di tempat-tempat yang mungkin saja kalian tidak bisa memasukkan anak kalian di sekolah tersebut. Ya, tidak mungkin saya mengantarkan anak saya. Kalau saya mengantarkan anak saya, untuk apa saya bekerja banting tulang? Untuk apa saya menaruh anak saya di tempat sekolah yang bagus? Untuk apa saya membeli rumah yang bagus agar mereka nyaman? Kalau saya menanamkan anak saya sudah saya taruh di panti asuhan. Kalau semasa dia beranjak dewasa ternyata dia menjadi seperti itu sudah bukan wewenang saya lagi. Dan kalau sudah ada kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak akan menariknya lagi. Oke? Buat saya yang sudah ya sudah, yang hilang ya sudah hilang. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga dia selalu sehat, ya. Semoga dia bisa membuktikan segala omongan yang sudah keluar dari mulutnya. Jadi jangan pernah lagi mengganggu saya dengan ketikan-ketikan yang kalian ketik di live Instagram saya. Ya, saya sakit hati kalau kalian bilang saya tidak bisa mengurus anak saya dengan baik. Dari dalam kandungan saya sampai melahirkan, sampai besar, sekolah, sandang, pangannya semua sudah saya pikirkan dengan baik. Jadi kalau ada yang bilang saya ibu yang tidak baik, saya marah. Atau ada yang bilang urus tuh anak lo, saya juga bisa marah. Setiap saya lagi live, ya kan urusin lah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Ya sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Karena di mana-mana, kalau anak sudah balik, sudah menstruasi, dosa dia yang tanggung. Udah bukan orang tua lagi. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Apalagi kalau anak kecil sudah mendeklar dirinya adalah orang dewasa. Ya sudah. Go ahead. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah. Komen lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Ya terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi, anak saya cuma 2. Jadi kalian gak usah pancing-pancing saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya nggak, kalau udah saya pilih A, tidak akan beralih kemanapun, ya. Jadi anak saya cuma 2, sudah ya, selesai. Jangan ditanya kak kangen ini nggak? Tidak, anak saya cuma 2 yang ada di dalam. Aneh sekali kok, aneh ya Allah ya Tuhan, memutarbalikkan fakta, semua fakta dibolak-balik kayak gitu. Apalagi ada bentuk pengancaman, banyak loh bentuk pengancaman sama buat saya. Saya diancam, saya nggak gentar. Selagi saya benar, saya tidak pernah takut diancam. Ngapain ngancam-ngancam saya? Nggak perlu ngancam-ngancam saya. Sebelum saya press con malam itu, saya kan diancam-ancam. Dia bilang begini, melalui teman saya, bilang sama dia, jangan macam-macam sama saya. Dia kan tahu di belakang saya ada siapa. Jahat banget sampai ngancam-ngancam seperti itu. Selagi kita benar,
tidak perlu ada backingan siapapun, karena backingan saya itu paling hebat, backingan saya itu paling kuat, backingan saya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu orang. Dan gue yang bisa merasakan bahwa ini orang bisa merugikan gue, ini orang nggak bener, ini orang toksik. Kenapa pengacara saya mau membela saya? Karena memang cukup bukti, karena memang saya benar. Seperti itu, nggak perlu Anda kayak ngancam-ngancam saya. Dia emang nggak takut apa di belakang saya ada siapa? Melalui teman saya. Sampai di screenshot kok sama teman saya, dikasih ke saya. Sampai ada gambar mukanya dia juga sama backingannya dia. Apa kata pengacara saya? Jawab aja Indah, bilang jawab. Oh, backingan lu, di belakang lu ada apa? Ada tembok. Begitu kok kata pengacara saya tidak pernah takut, apalagi diancam. Justru ini ya, ancaman dia ini akan saya laporkan ke polisi bahwa saya butuh penjagaan. Saya butuh pendampingan. Karena saya sudah diancam. Katanya jangan macam-macam. Karena ada ancaman inilah, justru saya bilang sama pengacara saya, justru di sini saya sebelum ini, misalkan ini kan butuh harus somasi dulu, baru kita bikin laporan polisi. Laporan polisinya beda, pengancamannya juga beda. Laporan polisi itu tentang tindakan tidak menyenangkan, undang-undang ITE. Tapi saya juga mau melaporkan tentang pengancaman ini karena saya butuh perlindungan dari kepolisian, karena saya sudah diancam. Pengancamannya jelas, jelas sekali. Ada gambarnya dia juga, fotonya dia bersama seseorang itu. Dia bilang jangan macam-macam, emang dia nggak tahu di belakang gua ada siapa. Hati-hati. Saya cukup di backingan saya cukup Tuhan. Saya nggak perlu siapa-siapa. Walaupun teman-teman saya juga banyak jenderal-jenderal, teman saya jenderal banyak. Dan ini yang saya juga akan bikin laporan bahwa saya diancam. Seperti itu di luar LP yang somasi, LP yang dia pencemaran nama baik undang-undang ITE ya. Gitu, karena di sini saya ada pengancaman. Tapi mengenai gosip-gosip orang gimana sih Kak Icis? Apa? Gosip-gosip orang yang bilang rumah tangga Kak Icis lagi nggak baik-baik aja. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Kak Icis kemana kalian? Nggak didampingin Kak Icis hari ini kalian? Kalian hari ini nggak didampingin gitu? Aku nggak dengar. Kalian sendiri bilang pelit sama mertua gimana kalian? Liftnya tolong pencetin liftnya. Komennya nanti dulu ya, bersih. Awas ke meja, meja. Iya, pokoknya doain aja ya agar filmnya bagus. Amin. Misi, doain misi. Insya Allah. Itu awas ada. Berarti ada baik-baik aja ya kalian ya. Doain aja semuanya. Ini gimana sih mau lewat? Itu aja. Udah mau buka. Doain aja kalian. Misi. Lepas. Iya, ada kegiatan. Ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Apa sih yang menurut kalian tuh paling berat? Apa sayang menurut kamu? Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Apa berat. namanya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget. Dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Saya nggak pernah galau Mbak, kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, gitu aja. Nggak berdua juga sih, jadi memang sebelum nikah ada tim juga, setelah nikah ada yang berdua, ada yang sama tim juga gitu. Jadi memang ada yang daily vlog, karena kan dulu cita-citaku pengen keluarga sama suami gitu-gitu. Jadi emang lebih, ada yang berdua, ada yang rame-rame juga, jadi nggak semuanya berdua. Setelah menikah ya alhamdulillah kami lebih sering bareng ya pastinya ya. Iya. Suami istri dong pasti bareng, dan juga dalam mempersiapkan segala sesuatu hal itu juga bareng-bareng semuanya. Yang pastinya suami istri ya pastinya. Iya, gini aja gandengan pahala itu. Karena kan kita juga nggak pacaran kan dulu, jadi karena habis nikah langsung pacaran, jadi mungkin agak kaget dikit. Jadi yang lebih heboh, oh pacar aku gitu. Jadi kayak kalau dulu nonton orang
mesra-mesra, iri. Kalau sekarang kayak aku udah bisa gitu. Jadi kayak lebih seneng karena punya pacar aja gitu. Pacaran setelah nikah mantap. Mungkin bisa bersentuhan kayak pegangan tangan aja pahala semua gitu kan. Tatap mata aja pahala kan. Masya Allah. Iya, jadi emang kita tuh alhamdulillah banget pacarannya setelah nikah. Jadi mungkin memang agak seneng banget lagi, gitu. Ya lagi panas-panasnya. Iya, lagi membara gitu sih. Kita ada jam-jamnya sih. Jadi kalau pagi sampai sore kita pacaran, malam kita suami istri gitu. Iya, gitulah kira-kira ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.